bagi-bagi ilmu bersama tamu. Jadi teman-teman, kali ini adalah podcast pertama aku. Sebelumnya, kenalkan, aku sebagai host di acara Babibu ini. Nama aku Eva Naila Rahmadina dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Dan di sebelah ada gestar. Halo, perkenalkan nama saya Fatona Taufikria. Saya juga dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yeay. Oke, jadi teman-teman, di acara Babibu kali ini kita akan membahas tentang makam Sunan Ampel. Oke, Kak Ria, aku boleh nanya-nanya gak nih? Boleh banget dong. Sebelumnya Kak Ria udah pernah mendengar tentang makam Sunan Ampel atau bahkan udah pernah ke sana? Tentunya saya sudah mendengar apa itu makam Sunan Ampel. Kebetulan di sana ada kerabat saya yang tinggal di sana. Jadi saya kalau ke sana itu pasti ziarah ke situ. Oh, berarti udah sering ya Kak? Iya, udah sering. Kira-kira kapan sih pertama kali Kak Ria datang ke makam Sunan Ampel? Pertama kali saya datang ke makam Sunan Ampel itu masih kecil ya, saya lupa. Iya. Jadi Kak Ria ini udah dari kecil ya Kak? Ya, udah dari kecil saya sudah di makam Sunan Ampel, ziarah ke sana bareng. Biasanya kalau ngaji-ngaji itu ziarahnya pasti ke Sunan Ampel. Jadi ziarah wali gitu kan? Iya, ziarah wali. Oh, iya, Sampai iya. gitu. Oke Kak Ria, kalau boleh tahu, aku kan kebetulan belum pernah nih Iya. datang ke makam Sunan Ampel secara langsung. Aku cuma lihat dari viti-viti. Kalau boleh tahu, dari pengalaman Kak Ria, apa sih hal yang menarik di makam Sunan Ampel itu? Oke, hal yang menarik di makam Sunan Ampel ya. Tentunya di wali-wali Songo kayak sunan-sunan lainnya itu kan mempunyai ciri khas tersendiri ya. Yaitu pasti mempunyai filosofi-filosofi terkait dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel itu tersendiri. Nah, yang di Sunan Ampel itu ada beberapa komplek yang diyakini oleh warga sekitar itu sebagai sarana prasarana metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Nah, itu ada beberapa komplek-komplek ya. Ada area pusaran, ada Gapura 5. Jadi untuk pendirian dari Gapura 5 tadi sendiri itu pastinya di luar nalar manusia, yaitu dilakukan oleh Sunan Ampel. Jadi pendiriannya itu Sunan Ampel itu mengambil Gapuranya itu dari kerajaan Majapahit Mojokerto Triwulan. Nah, untuk cara pengambilannya sendiri, Mbak Sunan Ampel pergi ke kerajaan Majapahit, habis itu mendeperkan sajadahnya, terus habis itu Gapura 5-nya itu diambil oleh Mbak Sunan Ampel, ditaruh harga sajadah itu, dilipat oleh Mbak Sunan Ampel, terus dibawalah oleh Mbak Sunan Ampel, dibawalah ke Ampel Denta. Dan itu pastinya sesuatu hal yang goib. Kenapa? Karena jarak dari kerajaan Majapahit dari Ampel ini itu ratus meter teman-teman. Nah, itu Mbak Sunan Ampel hanya membutuhkan waktu 1 malam saja. Itu hebat banget sih karomah yang dimiliki oleh Mbak Sunan Ampel. Warga-warga sekitar itu pas subuhnya tiba-tiba sudah melihat bahwa Gapura itu sudah berdiri kokoh di area makam Sunan Ampel tersebut. Dan yang kedua ada ini Masjid Agung, teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih Masjid Agung yang ada di kawasan Sunan Ampel? Lah, yang warna putih itu ya. Nah, Masjid Agung itu sendiri berusia 500 tahun lebih, teman-teman. Ya, dan sangat tua banget ya. Itu didirikan oleh Sunan Ampel. Untuk pendiriannya itu pertama kali Mbak Sunan Ampel membangun masjid itu ada beberapa orang-orang itu tidak percaya bahwa masjid itu lurus dengan Ka'bah. Akhirnya Mbak Sunan Ampel memerintahkan muridnya yang istimewa, muridnya yang kedua yang bernama Mbak Sunan Haji atau biasa disebut juga Mbak Bolong. Itu diperintahkan oleh Mbak Sunan Ampel untuk melubangi dinding yang ada di tengah-tengah masjid itu. Nah, itu diperintahkan untuk melubangi dinding itu menggunakan tongkat ajaibnya Mbak Sunan Haji. Nah, tiba-tiba pas sudah dilubangi, tiba-tiba itu terlihat sangat jelas
bahwa di situ ada kayak tembus kota Mekah gitu. Ya kayak tembus kota Mekah. Akhirnya si orang-orang tersebut itu melihat langsung bahwa masjid ini tuh benar-benar lurus dari kota Mekah. Akhirnya dia percaya kayak gitu. Terus yang keempat ada sumur Keramat Gentong Songo. Nah kalau biasanya kita berziarah itu kan pasti ada minum-minum peninggalan, sumur-sumur peninggalan wali-wali itu sendiri ya. Nah di sana itu ada sumur Keramat Gentong Songo. Biasanya para berziarah kalau habis ziarah itu minum di sana, biasanya dibawa pulang agar mereka kecipratan keberkahan dari Mbah Sunan Ampel tersebut. Oke nih, setelah pembahasannya panjang tadi ya guys, setelah informasi-informasi yang diberikan anak Alia, pasti makam Sunan Ampel ini ada hubungannya enggak sama pisau antologi, epistemologi dan aksiologi. Kamu tahu apa enggak? Nah, untuk ontologinya sendiri, makam Sunan Ampel itu yang terletak di Surabaya bukan sekedar bangunan fisik atau kuburan biasa, Kak. Nah, secara ontologis, dia merupakan objek yang memiliki dimensi material, struktur bangunan dan tanah, dan imaterial simbol keagamaan. Nah, dalam konteks dakwah, makam ini mewakili kehadiran Sunan Ampel sebagai dai yang hidup pada abad ke-15. Nah, ia didirikan oleh Sunan Ampel sendiri sebagai tempat ziarah yang secara pengunjung dapat merenungkan ajaran Islam. Untuk epistemologinya sendiri itu cara kita mengetahui peran makam dalam dakwah. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana pengetahuan diperoleh dan divalidasi. Pengetahuan tentang makam Sunan Ampel sebagai bagian dakwah berasal dari sumber-sumber sejarah dan agama yang dapat diakses melalui metode empiris dan interpretatif kayak gitu. Terus kalau untuk aksiologinya sendiri, nilai-nilai makam Sunan Ampel dalam dakwah itu menilai aspek etis, moral, dan praktis dari sesuatu. Makam Sunan Ampel memiliki nilai aksiologis tinggi dalam dakwah karena mendorong nilai-nilai Islam seperti ketakwaan, toleransi antar agama, dan pendidikan moral. Jadi itu adalah penjelasan yang saya jelaskan tadi. Itu ada hubungannya terkait ontologi, epistemologi, dan aksiologi tadi. Kayak gitu. Oke. Seru banget ya guys pembahasan kali ini. Aku sangat-sangat mendapat pencerahan gitu, karena aku juga baru tahu nih soal pengalaman langsung dari orang yang sudah sering banget ke makam Sunan Ampel ini, teman-teman. Lain kali kakak harus ke sana ya. Harus ada sih ya. Ya, harus merasakan bagaimana tenangnya kita berziarah di Sunan Ampel kayak gitu. Oke guys, kita udah ada di penghujung acara Babi Ibu kali ini. Sejujurnya seru banget pembahasannya. Aku keren sih, mendapat banyak inspirasi. Terima kasih Kak Fikri ya udah mau datang. Ya. Next time aku bakal undang lagi ya Kak. Oke, siap, seru banget podcast kali ini.